Bayangkan sebuah negara kecil di Afrika dengan angka kekayaan yang menyaingi negara maju. Pendapatan per kapitanya tercatat lebih tinggi dari Brasil dan Cina. Namun ironisnya, rakyatnya hidup tanpa air bersih, listrik tak stabil, pendidikan tertinggal, dan rumah sakit minim fasilitas. Ini bukan cerita fiksi, ini bukan teori konspirasi. Ini adalah Guinea Ekuatorial, negara paling kaya di Afrika. Lalu pertanyaannya, kemana sebenarnya perginya kekayaan negara ini? Dan mengapa angka statistik tak pernah sejalan dengan kenyataan hidup rakyatnya? Guinea Ekuatorial. Nama negara ini jarang terdengar di pemberitaan dunia. Ia tidak setenar Nigeria, tidak sebesar Afrika Selatan, bahkan sering terlewat dari peta perhatian global. Padahal, negara kecil ini menyimpan cerita yang sangat besar. Terletak di Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial adalah salah satu negara dengan wilayah terkecil di benua Afrika. Jumlah penduduknya bahkan kurang dari 2 juta jiwa, lebih sedikit dari populasi satu kota besar di Asia. Secara geografis, Guinea Ekuatorial terbagi menjadi 2 bagian utama, wilayah daratan di Afrika Tengah dan beberapa pulau di Teluk Guinea. Pulau paling terkenal adalah Pulau Bioko, tempat ibu kota Malabo berada. Namun, ukuran kecil ini justru menyimpan potensi besar. Letaknya yang strategis, dekat jalur perdagangan laut dan kawasan kaya sumber daya, membuat Guinea Ekuatorial sejak lama menjadi incaran kekuatan asing. Sebelum dikenal sebagai negara kaya, Guinea Ekuatorial memiliki masa lalu yang berat. Selama puluhan tahun, negara ini hidup dalam keterbatasan ekonomi, infrastruktur minim, ketergantungan pada sektor pertanian sederhana, kakao, kopi, dan kayu pernah menjadi tulang punggung ekonomi. Namun hasilnya tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan rakyat secara luas. Setelah merdeka dari penjajahan Spanyol pada akhir tahun 1960, harapan rakyat sempat tumbuh. Mereka membayangkan masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Namun kenyataan berkata lain. Tahun-tahun awal kemerdekaan diwarnai oleh instabilitas politik, kekerasan, dan ketakutan. Banyak rakyat hidup dalam tekanan, dan negara ini hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia internasional. Pada masa itu, Guinea Ekuatorial bukanlah negara kaya. Ia adalah negara yang terlupakan. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa dekade kemudian, negara kecil ini akan dijuluki sebagai negara paling kaya di Afrika. Setidaknya di atas kertas. Semua berubah ketika dunia menemukan sesuatu di bawah laut Guinea Ekuatorial. Sesuatu yang hitam, bernilai tinggi, dan mampu mengubah nasib sebuah negara dalam sekejap. Minyak bumi. Penemuan inilah yang akan mengangkat Guinea Ekuatorial dari negara miskin dan sunyi menjadi negara dengan angka ekonomi yang mencengangkan. Namun di balik lonjakan kekayaan itu, tersimpan sebuah paradoks besar. Karena sejak awal, fondasi negara ini belum pernah benar-benar siap untuk mengelola kekayaan dalam jumlah sebesar itu. Pertengahan tahun 1990-an menjadi titik balik paling menentukan dalam sejarah Guinea Ekuatorial. Di perairan lepas pantai negara kecil ini, perusahaan-perusahaan energi asing mulai menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di bawah laut, cadangan minyak bumi dalam jumlah besar. Penemuan ini bukan sekadar temuan biasa. Ia adalah lonjakan nasib sebuah perubahan yang mampu mengangkat sebuah negara dari kemiskinan menuju kekayaan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hitungan tahun, Guinea Ekuatorial berubah drastis. Rig-rig minyak mulai berdiri di laut. Kapal tanker datang dan pergi. Produksi minyak meningkat tajam dan aliran dolar mulai masuk ke kas negara. Pendapatan negara melonjak berkali-kali lipat. Ekonomi yang sebelumnya stagnan, tiba-tiba melesat tanpa peringatan. Bagi dunia internasional, Guinea Ekuatorial bukan lagi negara kecil yang tak penting. Ia berubah menjadi pemain minyak baru di Afrika. Secara statistik, dampaknya terlihat luar biasa. Produk domestik bruto meningkat tajam, pendapatan per kapita melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa laporan, Guinea Ekuatorial bahkan disebut memiliki GDP per kapita tertinggi di Afrika Sub-Sahara. Di atas kertas, negara ini terlihat lebih makmur dibandingkan banyak negara berkembang lain. Namun ada satu kejanggalan besar.
lonjakan kekayaan ini terjadi terlalu cepat. Guinea Ekuatorial tidak memiliki sistem ekonomi yang matang, institusi publik yang kuat, mekanisme pengawasan yang transparan. Negara ini seolah menerima hujan emas tanpa pernah membangun payung untuk menahannya. Uang masuk dengan deras, namun arah alirannya tidak jelas. Alih-alih digunakan untuk membangun pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, mengembangkan industri non-minyak, sebagian besar kekayaan itu justru mengendap di lingkaran kekuasaan. Pemerintah membangun gedung-gedung megah, jalan lebar yang sepi, proyek-proyek besar yang jarang digunakan. Di permukaan, semuanya tampak modern dan mewah. Namun di balik kemegahan itu, kehidupan rakyat biasa nyaris tidak berubah. Desa-desa tetap gelap di malam hari. Air bersih tetap langka. Sekolah dan rumah sakit tetap kekurangan fasilitas. Ledakan minyak menciptakan ilusi kemajuan. Statistik ekonomi melonjak, namun fondasi kesejahteraan tidak pernah benar-benar dibangun. Guinea Ekuatorial menjadi contoh ekstrim bagaimana kekayaan sumber daya bisa menciptakan pertumbuhan cepat tanpa pembangunan yang berkelanjutan. Dan ketika sebuah negara terlalu bergantung pada satu komoditas, ia menjadi rapuh. Harga minyak dunia naik, ekonomi tampak kuat. Harga turun, negara langsung terguncang. Sejak saat itu, nasib Guinea Ekuatorial terikat erat pada fluktuasi harga minyak global. Bukan pada kreativitas rakyatnya, bukan pada kekuatan industrinya, bukan pada kualitas pendidikannya, tetapi pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Inilah awal dari paradoks besar Guinea Ekuatorial. Kekayaan yang melimpah, namun pembangunan yang timpang. Dan dari sinilah jarak antara angka ekonomi dan kenyataan hidup rakyat semakin melebar. Di dunia modern, kemajuan sebuah negara sering diukur dengan angka. Grafik naik berarti sukses. Statistik tinggi berarti makmur. Dan disinilah Guinea Ekuatorial sering disebut sebagai keajaiban ekonomi Afrika. Namun, tidak semua angka menceritakan kebenaran yang utuh. Secara resmi, Guinea Ekuatorial memiliki GDP per kapita yang sangat tinggi. Angka ini bahkan pernah melampaui beberapa negara besar dengan populasi dan industri kuat. Di atas kertas, rata-rata pendapatan warga terlihat mengesankan. Tapi masalahnya, rata-rata tidak pernah menunjukkan siapa yang benar-benar hidup layak. Bayangkan sebuah ruangan berisi 100 orang. 99 orang hampir tidak memiliki apa-apa. Satu orang memiliki kekayaan luar biasa besar. Jika dihitung rata-rata, ruangan itu tampak kaya. Namun kenyataannya, 99 orang lainnya tetap hidup dalam kekurangan. Inilah yang terjadi di Guinea Ekuatorial. Kekayaan minyak tidak menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Ia terkonsentrasi mengalir ke elit politik, keluarga penguasa, dan segelintir lingkaran dekat kekuasaan. Sebagian besar rakyat tidak merasakan kenaikan pendapatan, tidak mendapat akses layanan publik berkualitas, tidak menikmati hasil ekspor miliaran dolar. Statistik nasional naik, tetapi kehidupan rakyat tetap stagnan. GDP per kapita juga tidak menghitung kualitas pendidikan, akses kesehatan, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, dan rasa aman sosial. Angka ini tidak bertanya, apakah anak-anak bisa bersekolah dengan layak? Apakah orang sakit bisa berobat tanpa takut biaya? Ia hanya menghitung uang yang berputar, bukan kehidupan yang dijalani. Inilah sebabnya Guinea Ekuatorial sering disebut sebagai negara kaya yang miskin dalam kesejahteraan. Di laporan ekonomi global, negara ini tampak berhasil, namun di lapangan ketimpangan sosial terlihat jelas. Kota-kota memiliki bangunan megah, sementara desa-desa tetap tertinggal. Elite menikmati fasilitas kelas dunia, sementara rakyat bertahan dengan fasilitas dasar. Fenomena ini menciptakan ilusi berbahaya, karena ketika angka terlihat baik, tekanan internasional untuk perubahan menjadi lemah. Dunia melihat pertumbuhan, tanpa melihat siapa yang ditinggalkan. Guinea Ekuatorial menjadi bukti nyata bahwa kaya secara statistik tidak selalu berarti sejahtera secara sosial. Dan ketika sebuah negara terjebak dalam ilusi angka, ia mulai mengabaikan satu hal paling penting, manusia di balik data, realita hidup rakyat. Jika statistik menggambarkan Guinea Ekuatorial sebagai negara kaya,
maka kehidupan rakyatnya menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Jauh dari grafik ekonomi dan laporan internasional, sebagian besar warga Guinea Ekuatorial hidup dalam kondisi yang nyaris tidak berubah selama puluhan tahun. Di banyak wilayah, akses terhadap air bersih masih menjadi kemewahan. Warga harus berjalan jauh atau mengandalkan sumber air yang tidak aman. Sanitasi buruk menyebabkan penyakit yang seharusnya bisa dicegah terus berulang dari generasi ke generasi. Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang mengekspor minyak bernilai miliaran dolar setiap tahun. Listrik bukan kebutuhan yang pasti. Di luar pusat kota, pemadaman adalah hal biasa. Malam hari seringkali gelap, anak-anak belajar dengan penerangan seadanya. Aktivitas ekonomi berhenti lebih awal karena keterbatasan energi. Sementara itu, gedung-gedung pemerintahan di ibu kota tetap terang benderang. Di sektor pendidikan, masalahnya bahkan lebih mendasar. Banyak sekolah, kekurangan guru, minim fasilitas, dan tidak memiliki buku yang memadai. Rasio murid dan tenaga pendidik tidak seimbang. Anak-anak dari keluarga miskin sering terpaksa berhenti sekolah lebih awal untuk membantu ekonomi keluarga. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan justru menjadi hak yang sulit dijangkau. Layanan kesehatan tidak kalah memprihatinkan. Rumah sakit dan klinik di daerah, kekurangan obat, minim peralatan, dan tenaga medis terbatas. Pasien sering harus membawa sendiri obat, perban, bahkan alat medis sederhana. Bagi banyak keluarga, sakit bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga ancaman ekonomi. Ketimpangan terlihat sangat jelas ketika membandingkan kehidupan elit dengan rakyat biasa. Sebagian kecil kelompok menikmati rumah mewah, kendaraan mahal, fasilitas medis di luar negeri, pendidikan internasional. Sementara mayoritas rakyat hidup dari penghasilan tidak menentu, bergantung pada sektor informal, dan nyaris tanpa jaminan sosial. Ini bukan sekadar perbedaan gaya hidup, melainkan jurang sosial yang semakin melebar. Yang paling menyakitkan adalah rasa keterasingan. Banyak warga merasa tidak dilibatkan, tidak didengar, dan tidak memiliki kuasa atas masa depan negaranya. Kekayaan alam ada di tanah mereka, namun manfaatnya terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Guinea Ekuatorial menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa tampak kaya di luar, namun rapuh di dalam. Realita hidup rakyat ini bukan sekadar akibat kemiskinan, melainkan hasil dari sistem yang gagal menjadikan manusia sebagai prioritas. Dan untuk memahami kenapa kondisi ini terus bertahan, kita harus melihat lebih dekat siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Kekuasaan tanpa batas. Untuk memahami mengapa kekayaan Guinea Ekuatorial tidak pernah benar-benar sampai ke rakyatnya, kita harus melihat satu faktor kunci, kekuasaan yang terpusat terlalu lama pada satu tangan. Sejak akhir tahun 1970-an, Guinea Ekuatorial dipimpin oleh Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Lebih dari 4 dekade berlalu, dan namanya tetap berada di puncak kekuasaan. Dalam dunia modern, kepemimpinan selama itu bukan sekadar panjang, melainkan hampir tak tertandingi. Kekuasaan yang berlangsung puluhan tahun menciptakan sistem yang sangat tertutup. Keputusan penting negara diambil oleh lingkaran kecil, jarang diawasi, dan hampir tidak pernah dipertanyakan secara terbuka. Institusi yang seharusnya menjadi penyeimbang, parlemen, pengadilan, media kehilangan peran independennya. Negara berubah menjadi perpanjangan dari kekuasaan pribadi. Dalam sistem seperti ini, kekayaan negara mudah berubah menjadi kekayaan keluarga. Pendapatan minyak tidak dikelola secara transparan, tidak tercatat dengan jelas dalam anggaran publik, dan sulit ditelusuri alirannya. Berbagai laporan internasional selama bertahun-tahun menyebutkan adanya korupsi sistemik, pengayaan elit, penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, sementara rakyat tidak pernah tahu berapa sebenarnya uang negara dan kemana ia dibelanjakan. Kritik terhadap pemerintah bukanlah hal yang mudah. Banyak warga hidup dalam ketakutan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pengawasan ketat media independen hampir tidak memiliki ruang. Aktivis dan oposisi politik seringkali dibungkam atau disingkirkan. Dalam kondisi seperti ini, perubahan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Kekuasaan yang terlalu lama juga mematikan regenerasi kepemimpinan.
Tidak ada kompetisi ide, tidak ada pembaruan visi, tidak ada tekanan untuk memperbaiki pelayanan publik. Ketika kekuasaan tidak pernah benar-benar diuji, ia cenderung melayani dirinya sendiri. Dan di saat yang sama, rakyat semakin terpinggirkan dari proses politik. Ironisnya, kekayaan minyak justru memperkuat sistem ini. Dengan pemasukan besar, pemerintah tidak bergantung pada pajak rakyat, tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kebijakan, dan tidak terdorong untuk mendengar aspirasi publik. Kekayaan alam menjadi bahan bakar kekuasaan, bukan alat pembangunan. Inilah paradoks besar Guinea Ekuatorial, negara kaya yang tidak akuntabel, pemerintah kuat yang tidak inklusif, dan rakyat yang kaya sumber daya namun miskin suara. Untuk memahami kenapa kondisi ini bisa bertahan begitu lama, kita juga perlu melihat peran dunia luar. Karena kekuasaan tanpa batas jarang berdiri sendirian. Peran perusahaan asing dan dunia internasional. Kekayaan Guinea Ekuatorial tidak bergerak hanya di dalam batas negaranya sendiri. Sejak minyak ditemukan, negara kecil ini segera masuk ke dalam pusaran kepentingan global. Perusahaan-perusahaan energi asing datang dengan modal besar, teknologi canggih, dan kontrak bernilai miliaran dolar. Bagi Guinea Ekuatorial, mereka membawa harapan pembangunan. Bagi perusahaan global, mereka menemukan ladang keuntungan baru. Namun hubungan ini tidak pernah setara. Guinea Ekuatorial minim pengalaman, lemah dalam negosiasi, dan tidak memiliki kapasitas pengawasan kuat. Sementara perusahaan asing memahami pasar global, menguasai teknologi, dan memiliki pengaruh politik. Dalam banyak kasus, perjanjian eksploitasi sumber daya lebih menguntungkan pihak luar dibandingkan rakyat lokal. Minyak dipompa dari perairan Guinea Ekuatorial, dikirim ke pasar internasional, dan menjadi bahan bakar industri serta ekonomi negara-negara lain. Namun nilai tambah terbesar, pengolahan, distribusi, dan keuntungan lanjutan terjadi di luar negeri. Guinea Ekuatorial hanya menerima bagian awal dari rantai ekonomi, tanpa mengembangkan industri turunannya sendiri. Dunia internasional mengetahui kondisi politik dan sosial negara ini. Namun selama pasokan minyak stabil, kontrak berjalan lancar, kepentingan ekonomi terpenuhi, banyak negara memilih bersikap pragmatis. Isu demokrasi, kebebasan sipil, dan kesejahteraan rakyat seringkali menjadi prioritas kedua. Inilah wajah lain globalisasi. Hubungan antar negara tidak selalu didasarkan pada nilai, tetapi pada kebutuhan. Dan ketika kebutuhan energi menjadi taruhannya, nasib rakyat kecil mudah terabaikan. Keberadaan perusahaan asing juga secara tidak langsung memperkuat kekuasaan domestik. Pendapatan minyak mengalir ke pemerintah, menopang sistem kekuasaan, dan mengurangi tekanan internal untuk reformasi. Selama aliran uang terus berjalan, stabilitas semu dianggap cukup. Guinea Ekuatorial pun terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Kekayaan alam menarik kepentingan asing menopang kekuasaan. Kekuasaan mempertahankan sistem yang tidak adil. Sementara rakyat tetap berada di posisi paling bawah rantai manfaat. Namun cerita ini bukan hanya tentang Guinea Ekuatorial. Ia adalah cermin bagi banyak negara kaya sumber daya di dunia. Ketika dunia menginginkan hasil bumi mereka, tetapi tidak peduli bagaimana rakyat di dalamnya hidup. Dan dari sinilah kita masuk ke konsep yang lebih besar, sebuah pola yang berulang di banyak negara. Kutukan sumber daya alam. Di atas kertas, sumber daya alam adalah anugerah. Minyak, gas, emas, dan mineral seharusnya menjadi fondasi kemakmuran. Namun dalam kenyataannya, bagi banyak negara, kekayaan justru berubah menjadi beban. Fenomena ini dikenal sebagai kutukan sumber daya alam. Dan Guinea Ekuatorial adalah salah satu contohnya yang paling jelas. Kutukan ini bekerja secara perlahan, hampir tidak terasa di awal. Ketika kekayaan besar ditemukan, uang mengalir deras ke negara yang belum siap mengelolanya. Alih-alih membangun sistem jangka panjang, pemerintah tergoda untuk menikmati hasil cepat, mengabaikan reformasi, dan menunda pembangunan institusi. Kekayaan datang lebih dulu, aturan datang belakangan. Sumber daya yang melimpah juga membuat negara terlalu bergantung pada satu sektor. Di Guinea Ekuatorial, minyak menjadi pusat segalanya. Akibatnya, sektor pendidikan tidak dikembangkan serius, industri lain tidak tumbuh, inovasi terhambat. Ketika harga minyak naik,
negara terlihat kuat. Namun saat harga turun, ekonomi langsung goyah. Ketergantungan ini membuat masa depan negara rapuh dan tidak berkelanjutan. Kutukan sumber daya juga memperkuat ketimpangan. Kekayaan yang mudah diperoleh, memperbesar peluang korupsi, memperkaya segelintir elit, dan menjauhkan rakyat dari proses ekonomi. Ketika negara tidak bergantung pada pajak rakyat, pemerintah tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab kepada mereka. Hubungan antara negara dan rakyat menjadi dingin dan timpang. Lebih jauh lagi, kekayaan alam sering melemahkan demokrasi. Dengan dana melimpah, penguasa bisa mempertahankan kekuasaan, membungkam kritik, dan mengendalikan institusi. Kekayaan yang seharusnya membebaskan rakyat justru digunakan untuk memperpanjang status quo. Kutukan ini bukan takdir, ia adalah hasil dari pilihan. Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan ini membangun institusi yang kuat, transparansi anggaran, investasi pada manusia. Namun Guinea Ekuatorial tidak pernah benar-benar mengambil jalur itu. Maka minyak, alih-alih menjadi berkah, berubah menjadi penghalang kemajuan. Ia menciptakan ilusi kekayaan, memperpanjang ketimpangan, dan menunda perubahan. Guinea Ekuatorial bukan miskin karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kekayaan datang sebelum kesiapan. Kisah ini memberi kita satu pelajaran besar. Tanpa tata kelola yang adil, kekayaan alam tidak akan membawa kemajuan. Ia hanya akan menguji karakter sebuah bangsa. Ini adalah kisah tentang prioritas kepemimpinan dan tata kelola. Kita belajar bahwa kekayaan alam tidak otomatis membawa kemajuan. Angka ekonomi tinggi bukan jaminan kehidupan layak bagi warga. Apa yang menentukan masa depan sebuah bangsa bukan hanya apa yang dimiliki tanahnya, tetapi bagaimana manusia mengelolanya. Apakah kekayaan itu digunakan untuk membangun pendidikan? Apakah ia memajukan kesehatan dan infrastruktur? Apakah ia menguatkan institusi agar adil dan transparan? Jika jawabannya tidak, maka kekayaan hanyalah ilusi. Ilusi yang bisa menipu dunia, tetapi tidak menipu kenyataan. Di Guinea Ekuatorial, kita melihat paradoks yang menampar. Negara kecil, kaya sumber daya, tapi rakyatnya sering kelaparan akan layanan dasar. Pemerintah kuat, uang melimpah, tapi suara rakyat hampir tak terdengar. Statistik menanjak, kehidupan stagnan. Inilah wajah nyata kutukan sumber daya alam, fenomena yang berulang di banyak negara lain di dunia. Namun cerita ini juga mengandung pelajaran bagi kita semua. Kekayaan sejati bukan diukur dari jumlah dolar, melainkan dari kualitas hidup manusia. Kemajuan bukan tentang angka di layar, tapi tentang senyum anak-anak, akses pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, dan kesempatan untuk bermimpi. Guinea Ekuatorial mengingatkan kita, kekayaan tanpa tata kelola dan kepedulian adalah kosong. Kemakmuran yang sesungguhnya lahir dari keseimbangan antara sumber daya, pemimpin yang bijak, dan masyarakat yang kuat. Kita bisa menutup cerita ini dengan satu pemikiran sederhana. Dunia bisa melihat angka-angka, tapi yang benar-benar menentukan kemajuan adalah bagaimana manusia di balik angka itu hidup. Dan di sanalah nilai sebuah bangsa sebenarnya diuji bukan dari minyak yang ia punya, tetapi dari manusia yang ia layani.